Cerita ini aku angkat dari sebuah cerita nyata dari salah satu temanku, sebut saja namanya Jun. Jun adalah anak seorang pecinta alam, dan dia senang sekali untuk bertualang ke tempat-tempat yang menurut dia menarik bersama teman-temannya. Kali ini tujuannya adalah Alas Purwo di daerah Banyuwangi, hutan yang penuh dengan segudang cerita misteri dan mistis. Dan menurut Jun, itu adalah hal menarik yang membuat dia ingin sekali datang ke tempat itu. Jun pun pergi bersama keempat temannya yang memang sudah sering mereka lakukan kegiatan ini. Singkat cerita, mereka pun sampai di tempat itu. Jam masih menunjukkan pukul 12 siang. Matahari masih bersinar cerah dan udaranya tidak sama sekali mendung. Bahkan tidak ada desiran angin satupun di situ. Sesampai di lokasi, Jun dan teman-temannya pun memasuki Alas Purwo. Namun, walaupun hari itu masih siang, tetap saja begitu lebatnya hutan itu membuat sinar matahari hanya sedikit yang masuk ke lokasi Jun dan teman-temannya. Sepanjang perjalanan menuju ke tengah titik di mana mereka akan membangun tenda, Jun melihat gelagat aneh dari salah satu temannya. Sebut saja namanya Roni. Dia melihat Roni suka sekali ketinggalan rombongan. Entah dia melakukan kegiatan sendiri seperti berjongkok, berdiam di bawah pohon, menunduk, seperti mengambil sesuatu dan menyimpan rahasia. Namun Jun tidak mau menggubris apa yang Roni lakukan pada saat itu. Hingga saat tenda dibangun, Roni pun ditanya oleh Jun. "Lu ngapain sih tadi? Gue lihat nunduk-nunduk kayak ngambil sesuatu gitu. Dan lu selalu ketinggalan rombongan. Lu ngambil apa di sana?" Tapi Roni hanya menunjukkan wajah tidak bersalah dan sambil bilang, "Oh, enggak kok, nggak ada apa-apa. Baik-baik aja kok gue." Tapi Jun merasakan ada kejanggalan di situ. Jun pun membangun tenda di dua titik yang sedikit agak berseberangan. Posisinya pun tidak bersebelahan, tapi saling membelakangi. Satu tenda agak besar, itu yang akan ditempati oleh Roni dan kedua temannya. Begitu juga satu tenda yang agak kecil, itulah Jun dan temannya satu lagi. Mereka pun melakukan ekspedisi itu pada sore hari itu, seperti menikmati suasana alam di hutan itu, berfoto-foto, bersenda gurau, selayaknya bernostalgia dengan apa yang mereka sudah lakukan selama ini. Hingga malam hari pun tiba, dan benar-benar sangat gelap di hutan itu. Mereka hanya bermodalkan api unggun, senter, dan lampu LED. Di tengah api unggun pun mereka merencanakan untuk kegiatan yang akan dilakukan 2 hari ke depan, karena rencana Jun memang hanya 3 hari 2 malam di lokasi itu. Dan tujuan mereka pun tidak sama sekali ngapa-ngapain, hanya berfoto, mengambil gambar menarik, atau menikmati suasana alam di hutan Purwo tersebut. Jun pun mengetahui bahwa perjalanan kali ini sama saja dengan perjalanan pada saat naik gunung, yaitu ada beberapa peraturan yang memang harus dilaksanakan oleh para pendaki. Seperti tidak boleh mengambil barang, berkata kasar, atau melakukan sesuatu hal yang dilarang. Hingga malam hari tiba, tengah malam pun tiba, Jun dan teman-temannya memutuskan untuk tidur. Suasana malam itu sangat sepi, bahkan suara jangkrik pun tidak ada. Suara binatang-binatang pun tidak ada.
Hutan itu begitu sangat sepi. Itu yang membuat Jun tidak bisa tidur. Karena suara sekecil apapun pasti kedengeran. Pada saat dia ingin berusaha untuk memejamkan mata, tiba-tiba dia mendengar ada suara langkah kaki di luar tendanya. Awalnya pelan, hanya seseorang seperti yang berjalan di sekeliling tenda dia. Lalu lama-lama menjadi ramai. Ada yang berlari, ada yang berjalan di kiri kanannya. Bahkan ada suara berbisik-bisik, seperti ada orang mengobrol di luar tenda mereka. Jun pun penasaran. Lalu dia mulai membuka tirai jendelanya di tenda itu dan dia mengintip keluar. Hanya kepekatan malam yang ada. Gak ada siapa-siapa. Jun pun memutuskan untuk tidur. Dia hanya berpikir pada malam hari itu mungkin karena terlalu lelah, jadi agak berhalusinasi. Pada saat ingin memejamkan mata, kembali lagi dia mendengar ada suara orang tertawa. Langkah kaki, langkah berlari, bahkan kali ini lebih ramai lagi. Karena rasa penasaran tinggi dan rasa kesal juga karena tidak bisa tidur karena suara-suara itu, akhirnya dia pun memutuskan untuk keluar tenda. Pada saat melangkah keluar tenda, hanya kekosongan yang dia lihat. Hutan belantara yang lebat yang dia lihat, kepekatan malam pada hari itu. Jun berpikir, itu suara siapa? Kok rame banget? Sedangkan mereka hanya berlima di situ. Lalu Jun pun memasuki kembali tendanya dan berusaha untuk tidur lagi. Tapi kali ini, tendanya yang digoyang-goyang oleh sesuatu hal yang tidak tampak. Dia merasa ada salah satu temannya mengerjai dia. Kalau ini pasti teman yang ngerjain, gak mungkin orang lain. Atau gak mungkin makhluk, tanda kutip. Dengan perasaan kesal, Jun pun keluar dari tendanya. Lagi-lagi dia hanya melihat pohon-pohon, kegelapan, dan suara hening. Tidak ada satupun suara di hutan itu, selain suara nafasnya. Lalu Jun pun memutuskan untuk tidur kembali. Hingga besok paginya, Jun pun bertanya pada temannya, apakah mereka mendengar suara yang sama? Apakah mereka mendengar suara-suara langkah kaki di tenda mereka? Ternyata tidak ada satupun yang mendengar itu. Hanya Jun seorang yang mendengar. Dan mereka berpikir ya mungkin Jun berhalusinasi. Ya sudah, mari kita teruskan kegiatan kita hari ini. Lalu Jun pun mulai mengeksplor ke daerah-daerah sekitar situ. Mereka pun menandai titik-titik di mana mereka harus berfoto, melakukan kegiatan-kegiatan sosial mereka juga, yaitu mengumpulkan sampah-sampah yang berserakan. Tidak terasa malam pun sudah tiba. Kembali lagi gangguan itu terjadi. Kembali lagi Jun mendengar suara-suara berbisik, tertawa seperti orang ngobrol, langkah-langkah kaki di sekitar tenda mereka. Kali ini Jun berpikir ini bukan halusinasi, ini benar-benar terjadi. Lalu dia pun melangkah keluar dari tendanya dan melihat ke sekeliling dengan senternya. Kosong, tidak ada apa-apa. Sampai akhirnya senternya pun mati. Ya mungkin baterainya habis. Pada saat dia memalingkan wajah ke tenda temannya satu lagi berseberangan dengan tenda dia, tiba-tiba ada seseorang seperti keluar dari tenda temannya. Jun pun memincingkan mata karena tidak bisa melihat dengan jelas itu siapa yang keluar dari tenda itu. Roni? Atau siapa? Sosok itu pun keluar dari tenda menuju ke hutan yang gelap itu. Segeralah Jun melangkah menuju tenda temannya dan melihat. Hah? Lengkap kok. Di situ ada Roni dan kedua temannya. Lalu siapa tadi yang keluar dari tenda itu?
Lalu Jun membangunkan temannya. Ketika semuanya sudah bangun, hanya Roni yang belum bangun. Mereka pun berusaha membangunkan Roni, namun Roni gak bangun-bangun. Mereka cek semuanya, mereka hanya melihat Roni terbujur kaku dengan tubuh yang dingin. Seketika saat itu Jun dan teman-temannya panik, penuh rasa takut, stres, dan depresi. Apa yang terjadi dengan temannya si Roni ini? Ada apa dengan dia? Lalu mereka pun memutuskan untuk segera beranjak dari tempat itu. Mereka membereskan semua peralatan mereka, membungkus tenda segala macam untuk mencari bantuan ataupun keluar dari hutan itu pada malam itu. Pikiran Jun hanya satu, membawa Roni ke rumah sakit terdekat. Lalu dia pun membopong Roni di pundaknya, menggendong untuk menelusuri jalan setapak yang entah kemana mereka akan dibawa. Hingga akhirnya mereka menemukan suatu gubuk. Gubuk tua yang sepertinya sudah tidak terhuni lagi dan tidak terpakai lagi. Jun pun segera mendekati gubuk itu dan mengetuk, siapa tahu ada seseorang yang bisa membantu mereka. Tapi tidak ada satupun yang keluar. Lalu mereka pun berusaha mengintip dari balik jendela dan membuka pintu. Ternyata tidak terkunci. Ternyata gubuk itu adalah gubuk kosong yang tidak ada perabotan furnitur satupun di dalamnya. Dan benar-benar sangat usang. Entah tempat apa itu dulunya. Lalu Ju pun berusaha untuk berpikir, mungkin kita bisa bermalam di dalam gubuk itu. Kebetulan hari itu hujan turun dengan sangat lebat. Di dalam gubuk itu pun Jun dan teman-teman tidak bisa menyalakan senter, lampu, atau apapun. Karena entah kenapa peralatan penerangan mereka semuanya mati. Sudah terisi baterai pun tidak bisa bernyala. Jun hanya berpikir, oke, kita gelap-gelapan malam ini. Dan Jun memutuskan untuk tidak ada satupun yang boleh tidur malam itu. Dengan penuh rasa takut, depresi, dan stres, dan panik, Jun sebagai ketua pemimpin dari perjalanan itu pun berpikir harus tenang supaya teman-teman tidak melakukan hal-hal yang di luar akal karena kita sedang dalam hutan. Lalu Jun pun memutuskan untuk gimana kalau kita melakukan permainan. Teman-temannya sempat berpikir Jun ini gila. Dalam posisi kehilangan sahabat yang tidak tahu kenapa masih saja mau melakukan permainan. Akhirnya Jun menjelaskan permainan ini hanya untuk supaya kita tidak tidur, supaya kita tetap terjaga malam ini. Karena Jun tidak mau kehilangan lagi seseorang apabila mereka tidur salah satunya, atau sama sekali tidak bisa keluar dari hutan itu. Permainan ini mudah. Kebetulan gubuk yang mereka tempati itu hanya berbentuk bujur sangkar, hanya 4 sudut di dalamnya. Anggap aja sudut A, B, C, dan D. Kita taruh Roni di tengah supaya tidak terinjak karena posisi kita gelap gulita. Kita saling tidak bisa melihat satu sama lain. Lalu mereka meletakkan jasad Roni di tengah-tengah. Dan Jun pun mulai memberikan instruksi cara bermain pada malam hari itu. Oke ya, gue berdiri di sudut A, lu sudut B, lu sudut C, dan lo sudut D. Permainannya mudah, cuma saling menepuk pundak aja. Berlari menepuk pundak, terus begitu. Sampai benar-benar kita ketemu sinar matahari. Dan kita baru keluar di tempat ini. Dan akhirnya mereka pun setuju dengan apa yang Jun inginkan. Lalu keempat temannya pun mulai di posisi masing-masing. Jun pun menempati posisi sudut A dan dia pun mulai permainannya. Menepuk pundak B ke C, C ke D, terusnya seperti itu sampai pagi. Dan tanpa terasa benar tidak ada satupun yang tertidur pada malam itu. Akhirnya mereka pun segera keluar dari gubuk itu dan mencari jalan keluar.
Di dalam perjalanan pun mereka mendengar hal-hal yang tidak semestinya, seperti teriakan. Dan mereka seperti mengetahui teriakan-teriakan ini seperti mereka kenal. Ini kayak teriakan seseorang yang kita kenal. Tapi Jun berkata, ingat ya, prosedurnya sama seperti rule kita waktu di gunung. Kalau kita dengar suatu hal yang aneh, kita gak perlu gubris. Tapi bro, tuh kayak suaranya Roni deh. Ya lo tahu kan Roni udah gak ada. Gak mungkin lagi kita cari. Sampai ketika akhirnya tiba-tiba ada seorang kakek-kakek berdiri di tengah-tengah hutan, menatap mereka. Lalu Jun pun mendatangi kakek-kakek itu sambil membopong Roni di pundaknya. Dan si kakek pun bilang, kalian mau keluar ya dari sini? Lalu Jun pun bingung, kok kakek tahu kita mau keluar dari sini? Ya, sebelum kalian keluar, sebaiknya kalian kembalikan dulu barang yang diambil. Hah? Barang apa ya, kek? Lalu kakek itu menunjuk jasad Roni. Temanmu itu masih ada di sini, tapi sudah tidak bisa kembali. Dia sudah jadi milik Alas Purwo. Maksudnya, kek? Iya, dia mengambil barang pusaka yang seharusnya tidak diambil oleh kalian. Coba saja periksa tasnya, pasti ada barang itu. Lalu dengan segera Jun dan teman-temannya membongkar barang-barangnya Roni. Dan benar adanya, ada sebuah keris tua berkarat di dalam tasnya Roni. Jadi inilah kecurigaan Jun pada saat melihat pertama kali Roni berjalan seperti ketinggalan rombongan. Ternyata dia mengambil barang pusaka ini dan tidak mau bilang sama Jun dan teman-temannya. Lalu Jun pun mengembalikan keris itu kepada si kakek sambil meminta maaf bahwa tidak ada maksud sama sekali mereka akan mengambil barang yang bukan milik mereka. Tapi si kakek bilang, sudah terlambat, temanmu ini tidak akan kembali. Paling kamu cuma bisa mengambil jasadnya saja. Cepat bawa pulang. Sebelum matahari terbenam kalian harus keluar dari hutan ini. Lalu kakek itu pun menunjukkan arah jalan keluar, di mana jalan raya berada. Segera Jun dan teman-temannya pun tidak menoleh ke belakang lagi dan segera berlari menuju jalan raya itu. Dan sangat disyukuri mereka menemukan sebuah jalan raya. Seperti kembali ke dalam dunianya kembali. Singkat cerita, mereka menemukan mobil yang akan mereka angkut untuk mengangkut jasad Roni kembali ke orang tuanya. Dalam perjalanan itu, Jun dan teman-teman itu pun berpikir, apakah seperti itu yang harus terjadi sampai kehilangan sebuah nyawa karena mengambil barang pusaka di dalam hutan. Mereka pun semua hanya terdiam berpikir dengan pikirannya masing-masing. Tiba-tiba salah satu teman Jun berkata, gue kepikiran deh sama permainan kita yang tengah malam itu. Kenapa emangnya? Ya gue tiba-tiba terbesit aja mikir, kita kan ada 4 orang ya di dalam permainan itu. Sudut A diisi sama Jun, sudut B diisi gue, sudut C diisi sama lo, D sama lo juga. Terus kita saling nepuk pundak kan supaya gak tidur. Iya. Nah kalau sudut A ke B, B ke C, C ke D, yang di D nepuk siapa? Lalu mereka pun saling berlihat bertatapan menatap jasad Roni.